Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama saya ingin katakan bahwasanya Zakir Naik ya, seorang ya mungkin dia bukan derajat para ulama, tidak ya. Karena dia adalah dokter ya, kemudian dia belajar agama, kemudian dia berdakwah. Kalau dia punya kesalahan mungkin ya. Tapi kalau dia punya kesalahan, kita berusaha pada nasihati, bukan mengejek-ngejeknya ya. Bukan hanya melihat kesalahan, lihat kebaikannya yang begitu banyak. Dan dia dipuji oleh para ulama ya. Kenapa jasanya begitu besar? Betapa banyak orang mengenal Islam, betapa banyak orang masuk Islam ya. Oleh karenanya dia mendapatkan jaizah Al-Malik Faisal, mendapatkan penghargaan dari Arab Saudi li khidmatil muslimin, karena berkhidmat kepada kaum. Bahkan bayangkan dapat penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi mengakui kehebatan orang ini. Telah punya jasa banyak dalam Islam. Banyak orang-orang masuk Islam gara-gara dia, membantah pemikiran-pemikiran yang sesat, membantah kekufuran, membantah kesyirikan. Dakwah dia isinya tauhid tok ya. Kan membantah kesyirikan tauhid atau bukan? Bukan dakwanya tahdir-tahdiran, bukan. Dakwanya tentang apa? Membantah kesyirikan, dijelasin ini syirik, ini syirik, ini syirik. Nah, kalau dia punya kesalahan, kita lihat kesalahannya apa, kemudian kita nasihati ya. Atau kita beri udzur kepada dia. Sementara para ulama memuji siapa? Zakir Naik ya. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua tentang maulid. Sebelum sampai ke maulid, orang tuh pengen konfirmasi dulu tentang Zakir Naik. Tahu Zakir Naik? Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumudo. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu, kata orang. Ini mengislamkan ribuan orang. Oke. Tapi Zakir Naik berkalam. Orang bertawassul itu syirik. Kalau sama oleh Syekh Saleh Fauzan, oke lah ini mengislamkan ribuan orang, tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawassul. Untuk apa hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi? Maka kita kritisi, dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas tapi mayoritas kita lindas? Kita hargai, silakan antum buat kajian, tapi jangan syirik-syirikan ajaran kami ya. Silakan antum berkomunitas, silakan katakan kami ahli bid'ah, tapi jangan cubu-cubu di buku kami. Apalagi kata Syekh Saleh Fauzan, ini paling berbahaya. Maulid Nabi adalah menyerupai Nasrani. Dalam kitab Tauhid yang menulis bab al-bid'ah, di antara bid'ah al-ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal apa arti ihtifal? Merayakan maulid Nabi. Itu ayah, di situ ada maulid boya. Berarti itu ayah samolo jo rabi-rabi jo pendeta pastor. Lain amu to ya. Kan amu. Tapi bilo nak berang dari dulu. Dari dulu senyum saya kurang. Ambo sana berang-berang orang. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kitab beliau itu diajarkan kini kepada umat, orang banyak maulid di satu masjid, kitab itu diajarkan di masjid lain, tidak masalah. Tapi apa akibatnya nanti? Jamaahnya nanti akan parah. Itu terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Orang maulid di bomnya, apa katanya? Mereka yang maulid Nabi ini telah melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagi mereka yang ngebom, kamu nak tahu versi Saleh Fauzan, itu sudah sampai level syirik, dan syirik yang sudah sampai kepada kufur. Jadi jangan heran imam masjid Makkah yang itu puji-puji Salamoko itu bermasalah itu. Syekh Sudais, imam Ahlus Sunnah di Makkah, namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bertawassul, meninggal beliau, Sudais tidak mau menyolatkan. Sampai model itu kebencian mereka. Cuma kan kita masih memperdengarkan, aneh. Madrasah Ma'had Ahlus Sunnah, tapi style tartilnya Sudais. Ya kan? Kita tidak pernah benci dengan Sudais, tapi Sudais pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Ini anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarikat Idrisiyah, mursyid tarikat Ba'alawiyah, mursyid tarikat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudais, makanya tidak mau menyolatkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri kita kan enggak. Maka kami mengajak Bapak Ibu, kalau biasa ngaji jambo adem-adem, nah kini mau agak ajak sekete dihidupkan ya, keberanian itu munculkan ya. Mereka itu
Dari dulu kawan ambo menegur ambo keceknya, Allah tuh orang tuh ndak usah dihargai, ndak usah ditanggapi. Kalau itu orang sadonyo, masjid beko hilang. Paham, masjid hilang. Pesantren batu ke akidahnya. Kalau modelang kurang sadonyo, nanti yang terjadi apa? Orang awam kemudian berguru kepada mereka. Dan terjadilah seperti yang kita lihat kini. Buya-buya mulai dianggap musyrik, mulai dianggap zindik semua orang-orang yang baru belajar Islam. Nah, inilah zamannya. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, dari hati paling dalam, dari pikiran yang paling jernih ambo maja, mulailah bangkit, mulailah sadar balik, ya. Mulai hidupkan majelis-majelis kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah malu, tidak usah minder. Innallaha ma'ana. Allah akan membersamai orang yang menyebut-nyebut namanya dengan cara yang layak. Semoga majelis kita diberkahi Allah. Semoga hujan ini tanda rahmat turun kepada kita. Mohon maaf dari kami. Itulah kira-kira tambuh 2 kali tambuh hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan kesalahan dari kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak sebuah penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim, tanggapan dari Buya Ar-Razi Hashim soal Dr. Zakir Naik, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pada banyak tahu ya siapa Zakir Naik, karena beliau itu cukup ya dibilang terkenal, teman-teman ya, dan teman-teman sudah pasti banyak yang tahu siapa beliau sebenarnya, karena Zakir Naik adalah seorang dokter, teman-teman ya, dokter kalau tidak salah dokter spesialis, teman-teman ya. Nah, beliau juga berdakwah. Jadi itu yang disampaikan tadi oleh Buya Ar-Razi Hashim, bahwa Zakir Naik telah banyak mengislamkan orang, bahkan bisa dibilang ya ribuan mungkin, teman-teman ya. Dia sudah banyak mengislamkan orang-orang yang non-muslim, teman-teman ya. Kalau kita melihat video-videonya, dia selalu berdiskusi dengan orang-orang non-muslim terkait dengan Islam ini, teman-teman. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim tadi, teman-teman, bahwa Zakir Naik ini seperti mungkin bisa dibilang pemahamannya itu pemahaman seperti pemahaman Wahabi, teman-teman ya, yang mensyirikan tawasul. Nah, tadi Buya Ar-Razi Hashim juga menyampaikan bahwa Zakir Naik juga mungkin istilahnya membid'ahkan, mensyirikan tawasul, teman-teman ya. Nah, berapa banyak kalangan kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ini dari dulunya itu sudah melakukan amalan tawasul, teman-teman ya. Nah, dengan mudahnya dia mengatakan syirik. Nah, kan itu sama saja dengan pemahaman Wahabi, teman-teman. Makanya tadi sama Ustadz Wahabi tadi ya, Firanda ya, dibela, teman-teman ya, Zakir Naik itu. Nah, ya kita terus terang, teman-teman ya, sepemahaman juga dengan sejalan dengan Buya Ar-Razi Hashim, bahwa kita tidak benci dengan Zakir Naik tersebut. Namun jangan mudah
untuk mengatakan membidah-bidahkan, mensirik-sirikan yang tidak sepemahaman dengan dia teman-temannya. Nah itu kan sama saja dengan pemahaman Wahabi yang selalu membidah-bidahkan amalan-amalan yang Nabi tidak ajarkan. Nah jadi seperti itu teman-temannya. Nah baik teman-teman, mungkin cukup hanya di sini yang dapat saya sampaikan, yang saya pahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung dan subscribe channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan bisa terus bermanfaat teman-teman. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.